Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dini wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imam mursalin Sayyidina wa nana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bu Ida Dewi Maharani selaku dosen pengampu Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang asuransi syariah yang beranggotakan yang pertama yaitu adalah Ayu Cahya 3 NIM 167, yang kedua Alfani Aminah Mabrur NIM 1777, dan saya sendiri Farhan Nawanto NIM 196. Untuk pembahasannya sendiri, yang pertama itu adalah konsep dasar asuransi syariah, kedua prinsip asuransi syariah, tiga produk-produk asuransi syariah, dan yang terakhir itu strategi dan kendala pengembangan asuransi syariah. Yang pertama tentang pengertian asuransi syariah. Menurut Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya, asuransi syariah atau takmin atau takaful atau tadammun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sesebelah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau sesebelah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dan untuk yang kedua tentang dasar hukum asuransi syariah, dalam pelaksanaannya landasan hukum yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah mengacu pada ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang menerangkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, di mana penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab melalui pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh pihak tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Berikut prinsip asuransi syariah. Yang pertama yaitu tauhid, yaitu menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua keadilan. Dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Yang ketiga tolong-menolong atau ta'awun. Dalam berasuransi harus didasari dengan sikap tolong-menolong antar anggota. Yang keempat, kerjasama atau cooperation. Pada bisnis asuransi, kerjasama dapat berbentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota nasabah dan perusahaan asuransi. Yang kelima, amanah. Antara nasabah dan organisasi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar. Yang keenam, kerelaan atau al-ridho, yaitu keharusan untuk bersikap rela dan ridho dalam melakukan akad atau transaksi dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terkait oleh perjanjian akad. Yang ketujuh, larangan riba. Yang kedelapan, larangan masyir atau judi. Yang kesembilan, larangan goror atau ketidakpastian. Produk-produk asuransi syariah. Produk-produk asuransi syariah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama produk-produk asuransi jiwa, yang kedua produk-produk asuransi kerugian. Produk-produk asuransi jiwa dibagi menjadi dua bagian, yaitu produk takaful individu dengan unsur tabungan dan produk takaful individu tanpa unsur tabungan. Produk takaful individu dengan unsur tabungan terdiri dari takaful dana investasi, takaful dana siswa, takaful dana haji, takaful dana jabatan, dan takaful dana hasanah. Produk takaful individu tanpa unsur tabungan terdiri dari takaful kesehatan individu, takaful kecelakaan diri individu, dan takaful al-khairat individu. Yang kedua, produk asuransi kerugian terdiri dari yang pertama, takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful rekayasa, takaful pengangkutan, takaful rangka kapal, dan asuransi takaful aneka. Selanjutnya, strategi dan kendala pengembangan asuransi syariah.
Di sini menarik untuk direnungi bahwa sejak dari awal keberadaannya, mekanisme asuransi Islam senantiasa terkait dengan kelompok. Ini berarti musibah bukanlah permasalahan individual, melainkan masalah kelompok. Sehingga esensi keberadaan asuransi dalam kehidupan dinilai penting. Nah, di sini kendala pengembangan asuransi syariah ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah. Yang poin kedua yaitu asuransi bukanlah bank yang banyak berpeluang untuk bisa berhubungan dengan masyarakat dalam hal pendanaan atau pembiayaan. Di poin ketiga, asuransi syariah sebagaimana bank dan lembaga keuangan syariah lain masih dalam proses mencari bentuk. Yang keempat, rendahnya profesionalisme sumber daya manusia atau SDM menghambat laju pertumbuhan asuransi syariah. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan asuransi syariah. Di sini ada beberapa poin, 5 poin strategi pengembangan asuransi syariah. Yang pertama, adanya perlu strategi pemasaran yang lebih fokus kepada upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang apa itu asuransi syariah. Yang kedua, sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah, tentunya ada aspek syiar Islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut. Yang ketiga, dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasi asuransi syariah. Yang keempat, kemudahan permodalan untuk mendorong timbulnya perusahaan asuransi atau cabang divisi syariah. Struktur permodalan yang kuat sangat dibutuhkan untuk mengangkat industri asuransi syariah. Yang kelima yaitu mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas SDM asuransi syariah melalui beberapa program sertifikasi agar perkembangan industri didukung ketersediaan fellow dan asosiasi berkualitas. Jadi di sini pengembangan asuransi syariah ada kendala dan juga ada strategi. Nah, disitulah teman-teman bisa dipahami dan dibaca apa itu strategi dan kendalanya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.